Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Yunadi Putra, NPM 19.331. Pada video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester. Pada semester genap ini mata kuliah Hukum Ekonomi Internasional Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung di bawah dosen pengampu Ibu Dewi Rahmawati Gustini SHMH. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kerjasama internasional. Pengertian kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Kerjasama internasional adalah kerjasama yang melibatkan negara-negara di seluruh dunia atau sebagian besar dari negara di dunia. Kerjasama internasional ini sifatnya umum, tidak terikat pada jumlah anggota asal negara, rasa senasib sepenanggungan, atau syarat lainnya. Artinya, kerjasama internasional ini anggotanya tidak harus berasal dari wilayah tertentu. Bahkan ketika negara semakin banyak yang bergabung, hal itu akan semakin baik. Sehingga dapat kita ketahui bahwa kerjasama internasional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara dan tidak ada persyaratan khusus mengenai asal negara anggota tersebut. Pengertian kerjasama internasional secara umum adalah kerjasama yang dilakukan antar negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan rakyat dan kepentingan yang lain dengan berpedoman pada politik luar negeri negaranya masing-masing. Ada banyak sekali kerjasama internasional yang telah ada di seluruh dunia dan masing-masing kerjasama itu memiliki tujuan dan maksud yang masing-masing. Namun ada beberapa hal yang biasanya menjadi poin penting kerjasama internasional dan poin-poin ini menjadi bagian dari hasil kerjasama internasional tersebut. Tujuan kerjasama internasional yang pertama adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Yang kedua, memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa atau memajukan perdagangan dunia. Yang ketiga adalah mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, menambah devisa negara. Yang keenam, mendistribusikan manfaat sumber daya. Yang ketujuh, mengurangi ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Yang kedelapan adalah mempercepat pembangunan ekonomi dunia. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup bangsa-bangsa di dunia. Manfaat kerjasama ekonomi internasional diantaranya yang pertama adalah memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi di antara para anggota. Yang kedua, meliberalisasikan secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi. Yang ketiga, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggotanya. Yang terakhir adalah memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi di antara para anggotanya. Bentuk kerjasama internasional dari segi wilayahnya, kerjasama antar negara dibedakan atas. Yang pertama adalah kerjasama regional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan satu rumpun. Contohnya yang berada di negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan sebagainya. Yang kedua adalah kerjasama internasional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh julukan negara-negara di dunia tanpa mengenal batasan wilayah. Contohnya seperti Indonesia dengan Amerika atau Indonesia dengan Rusia yang berbeda wilayahnya, seperti itu. Contoh kerjasama internasional yang pertama di bidang ekonomi kerja antara lain adalah ada APEC, yaitu Asian Pacific Economic Corporation. Yang kedua adalah MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Yang kedua ada kerjasama internasional di bidang sosial, contohnya seperti WHO atau World Health Organization. Lalu ada juga UNICEF atau United Nations Children and Education Fund. Lalu ada juga ILO atau International Labour Organization. Yang ketiga adalah kerjasama internasional di bidang pertahanan, contohnya SEATO atau Southeast Asia Treaty Organization, ANZUS atau Australia, New Zealand, and the United States,
ada juga NATO yang bisa sering kita dengar, yaitu North Atlantic Treaty Organization, dan ada juga CENTO, yaitu Central Treaty Organization atau Pakta Baghdad. Dan yang terakhir adalah Pakta Warsawa, yaitu pakta militer yang dibentuk oleh Uni Soviet untuk membendung pengaruh Amerika di Eropa Timur. Lalu ada juga asas kerjasama internasional, yaitu ada asas teritorial. Yang pertama adalah asas teritorial merupakan asas yang didasarkan pada kekuasaan negara atas daerah atau wilayahnya. Negara memperlakukan hukum dan juga pengaturannya bagi semua hal, baik orang maupun barang yang ada di bawahnya. Yang kedua yaitu asas kebangsaan, merupakan asas yang didasarkan pada kekuasaan negara yang tetap berlaku bagi warga negaranya yang berada di luar wilayahnya atau sedang berada di luar negeri. Yang terakhir adalah asas kepentingan umum. Asas ini merupakan asas yang didasarkan pada kekuasaan negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan kehidupan warganya. Lalu dampak kerjasama ekonomi internasional ini dari segi positifnya, yang pertama mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang kedua menghilangkan hambatan perdagangan internasional, yang ketiga memperluas kesempatan kerja, yang keempat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, yang kelima memperkuat posisi perdagangan. Lalu dari segi negatifnya, yang pertama adalah ketergantungan, lalu kedua adalah salah penerapan atau penggunaan teknologi, yang ketiga mendorong masyarakat ini lebih jadi konsumtif gitu, dan yang terakhir adalah intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi di negara kita yaitu Indonesia. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Yunadi Putra, NPM 19.331. Pada kesempatan ini, video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester pada semester genap mata kuliah Hukum Ekonomi Internasional Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung di bawah dosen pengampu Ibu Dewi Rahmawati Gustini SHMH. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan perdagangan internasional. Pengertian kebijakan ekonomi internasional adalah cara yang ditempuh atau tindakan yang diambil pemerintah dengan maksud mengatur kehidupan ekonomi nasional guna mencapai tujuan tertentu, yang meliputi semua kegiatan ekonomi pemerintah suatu negara yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah, dan kegiatan ekspor impor barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Instrumen kebijakan ekonomi internasional yang pertama adalah kebijakan perdagangan internasional, mencakup tindakan atau kebijakan pemerintah terhadap perdagangan luar negerinya, khususnya mengenai ekspor dan impor barang dan jasa, misalnya pengenaan tarif terhadap barang impor, bilateral trade agreement, pengenaan kuota impor, ekspor, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebijakan pembayaran internasional adalah mencakup tindakan pemerintah terhadap pembayaran internasional, misalnya pengawasan terhadap lalu lintas devisa, pengaturan lalu lintas modal jangka panjang. Yang terakhir, kebijakan bantuan luar negeri adalah tindakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan atau pinjaman hutang, bantuan untuk rehabilitasi, serta pembangunan dan lain sebagainya. Tujuan kebijakan ekonomi internasional yang pertama adalah autarki. Tujuan ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional. Tujuan autarki bermaksud untuk menghindarkan dari pengaruh negara lain, baik pengaruh ekonomi, politik, maupun militer. Yang kedua adalah kesejahteraan atau welfare. Tujuan ini bertentangan dengan autarki yang tadi. Dengan mengadakan perdagangan internasional, suatu negara akan memperoleh keuntungan dari adanya spesialisasi dan kesejahteraan yang meningkat. Maka untuk mendorong perdagangan internasional, hambatan atau restriction dalam perdagangan internasional seperti tarif, kuota, dan sebagainya akan dihilangkan, paling tidak dikurangi. Hal ini berarti mengarah kepada perdagangan bebas. Yang ketiga adalah proteksi atau protection. Tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor. Kebijakan dapat berupa tarif atau kuota impor. Yang keempat, keseimbangan neraca pembayaran, terutama bagi negara yang mengalami defisit dalam neraca pembayarannya.
posisi cadangan valuta asingnya lemah, maka diperlukan kebijakan ekonomi internasional guna menyeimbangkan neraca pembayaran internasionalnya. Kebijakan ini umumnya berbentuk pengawasan devisa atau exchange control. Pengawasan devisa tidak hanya mengatur atau mengawasi lalu lintas, tetapi juga modalnya. Yang kelima adalah pembangunan ekonomi. Untuk menunjang pembangunan ekonomi suatu negara, pemerintah dapat mengarahkan perdagangan internasionalnya dengan kebijakan seperti yang pertama, perlindungan terhadap industri dalam negeri yang baru tumbuh atau infant industry. Yang kedua adalah mengurangi impor barang yang non-esensial dan mendorong impor barang yang lebih esensial. Yang berikutnya adalah kebijakan ekspor perdagangan internasional. Yang pertama adalah diskriminasi harga. Suatu tindakan dalam penerapan harga barang yang berbeda untuk suatu negara dengan negara lainnya. Untuk barang yang sama, harga yang untuk negara yang satu lebih mahal atau bisa lebih murah daripada negara lainnya. Hal ini dilakukan atas dasar perjanjian atau dalam rangka perang aktif. Yang kedua adalah pemberian premi atau subsidi. Kebijakan pemerintah untuk memajukan ekspor adalah dengan memberi premi kepada badan usaha yang melakukan ekspor. Pemberian premi subsidi itu antara lain berupa bantuan biaya produksi serta pembebasan pajak dan fasilitas lainnya. Yang ketiga adalah dumping atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan menetapkan barang ekspor. Harga barang di luar hanya dapat dilakukan bila pasar di dalam negeri dikendalikan atau dikontrol oleh pemerintah itu sendiri. Yang keempat adalah politik dagang bebas, yaitu merupakan suatu kebijakan di mana masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Yang kelima adalah larangan ekspor, merupakan kebijakan atas suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Penyebabnya bisa karena alasan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Yang berikutnya, kebijakan impor dalam perdagangan internasional, diantaranya yang pertama adalah pengenaan bea masuk atau tarif, merupakan kebijakan pembebanan pajak atas barang impor atau barang yang masuk ke Indonesia. Kebijakan ini ditetapkan untuk meningkatkan sumber penerimaan negara dalam bentuk devisa. Yang kedua yaitu kuota impor. Kebijakan kuota impor dilakukan untuk membatasi masuknya barang impor dalam negeri. Pemerintah dapat menentukan jumlah atau jenis barang impor yang akan masuk ke dalam negeri. Hal ini akan membantu produsen dalam negeri untuk memproduksi barang yang dirasa mampu bersaing dengan barang impor yang dijual di pasar dalam negeri. Yang ketiga adalah pengendalian devisa. Nah, di dalam pengendalian devisa ini, jumlah devisa yang disediakan untuk membayar barang impor dijatah dan dibatasi, sehingga importir mau tidak mau juga membatasi jumlah barang yang akan dibelinya. Yang terakhir adalah devaluasi atau kebijakan berupa devaluasi ini adalah kebijakan pemerintah yang menurunkan mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing dengan sengaja. Dengan devaluasi menyebabkan harga barang impor menjadi lebih mahal sehingga akan mengurangi pembelian barang impor. Kebijakan perdagangan lainnya yaitu ada 3 kebijakan ekonomi perdagangan internasional, antara lain yang pertama adalah politik proteksi. Politik proteksi ini kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh atau infant industry dan persaingan barang-barang impor tentunya. Tujuan ini yang pertama adalah memaksimalkan produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja, yang ketiga memelihara tradisi nasional, dan yang terakhir adalah menghindari resiko yang mungkin timbul jika hanya menggantungkan diri pada satu komoditi. Yang kedua adalah politik dagang bebas. Politik dagang ini adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antar negara. Pihak yang mendukung kebijakan perdagangan bebas mengajukan alasan bahwa perdagangan bebas akan memungkinkan bila setiap negara berspesialisasi dalam memproduksi barang di mana suatu negara memiliki keunggulan komparatif. Dan yang terakhir adalah politik autarki. Kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh negara lain, baik pengaruh politik, ekonomi, maupun militer, dan sebagainya. Sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang menganjurkan adanya perdagangan bebas. Itu seorang importir yang melaksanakan pembayarannya harus membeli uang dolar terlebih dahulu pada satu bank devisa dengan kurs yang berlaku pada saat itu, kemudian ditransfer pada eksportir yang sedang berada di Amerika. Yang berikutnya adalah perangkat kebijakan perdagangan lainnya.
Yang pertama adalah proyek pengadaan pemerintah atau national procurement, pembelian oleh pihak pemerintah maupun perusahaan yang diatur secara ketat dapat diarahkan pada barang-barang yang diproduksi di dalam negeri. Meskipun barangkali barang-barang tersebut sebenarnya lebih mahal daripada barang yang sejenis yang diimpor. Yang kedua adalah hambatan-hambatan birokrasi atau red tape barrier. Terkadang pemerintah ingin membatasi impor tanpa melakukannya secara formal. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.